anak-anak, kita jumpa lagi. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita. Kita dapat bertemu dalam video ini. Nah, sebelum kita mulai memuji nama Tuhan, marilah kita berdoa dahulu. Bagaimana sikap doa yang baik? 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. 4, kita berdoa. Oke, mari kita berdoa ya. Boleh ikuti anak-anak di rumah. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami dapat bersama-sama menyaksikan video ini, dan kami mau memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oke, nah, amin. Sekarang yang lagu pertama kita akan memuji, yaitu pujian Allahku besar 28. Allahku besar. Oke, Allahku besar. Kita peraga ya. Kita nyanyi 2 kali, kita peraga. Oke. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, bahasa Inggris. My God is so great, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the river are His, the stars and handiwork too. Oh, oh, my God is so big, so strong and so mighty, there is nothing my God cannot do for you. Oke, sekarang kita sudah memuji Tuhan. Untuk pujian yang kedua, mari kita memuji lagu yaitu With Christ in the Vessel. Oke, juga ada peraganya loh. Nah, adik-adik bisa mengikuti peragaannya di rumah ya. Jadi dapat memuji nama Tuhan dan juga dapat memperagakan pujian ini. Oke, mari kita mulai. With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sekali lagi. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home.
Oke, anak-anak, Pak Rudi mau jelaskan tentang apa itu with Christ in the vessel. With Christ in the vessel itu artinya bersama Yesus dalam perahu. Kita dapat tersenyum walaupun dalam badai. Dan kita berlayar mendayung sampai ke rumah. Nah, dayung-dayung ke rumah bersama Kristus dalam perahu, kita dapat senyum walaupun dalam badai, dan kita berdayung sampai ke rumah. Nah, itulah arti pujian yang tadi kita memuji Tuhan. Sekarang pujian nomor 3. Kita akan pujian nomor 34, yaitu pujian dengan judul Yesus Cinta Anak-anak. Kita nyanyi dalam 2 bahasa, pertama dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke? Jesus loves the little children. Oke? Yesus cinta anak-anak. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Merah, kuning, hitam, putih, semuanya berharga. Yesus cinta anak-anak di dunia. Inggris. Jesus love the little children, all the children of the world. Red and yellow, black and white, they are pieces in his sight. Jesus love the little children of the world. Nah, anak-anak, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Pak Rudi harapkan anak-anak dapat duduk diam dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, anak-anak di rumah. Bertemu lagi dengan Lausa Stefani. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan terdapat di Wahyu. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa, kami masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami bisa mengerti. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jadi hari ini Lausa akan cerita dari Wahyu, kitab yang paling terakhir, Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2, yaitu dari ayatnya yang ke 12 sampai ke 17. Jadi di sini kita akan belajar tentang, di Wahyu ini awal-awal ada 7 gereja. Ya, 7 gereja. Kemarin, minggu-minggu kemarin kita udah belajar tentang Efesus, Smyrna, dan sekarang Pergamus. Apa? Pergamus. Kejam. Pergamus ya. Nah, di sini kita kasih tahu ya, kita ayat ke-12. Dan tuliskan pada malaikat jemaat di Pergamus. Maksudnya leader. Apa? Pastornya yang memimpin gereja situ untuk kasih tahu jemaat-jemaat Pergamus. Inilah firman Dia dan memakai pedang yang tajam dan bermata 2. Di sini Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia mempunyai pedang bermata 2 yang tajam. Apa sih maksudnya? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu maha kuasa. Benar-benar ada kuasa. Kamu jangan main-main ketika kamu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini ada kuasanya. Makanya di sini dibilang tajamnya seperti bermata 2, dan kanan dan kiri ada tajamnya, ya, bermata 2. Dan di sini, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang pada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi ayat ke-13, Tuhan Yesus bilang sama jemaat-jemaat di Pergamus, mereka
bukan cuma satu. Mereka itu apa? Dibilang di sini. Kamu di tengah-tengah orang-orang jahat, di mana sekelilingmu orang-orang jahat, tapi kamu mau berpegang nama Tuhan. Misalnya kamu ditanya, kamu Kristen ya? Iya, saya orang Kristen. Nah, itu artinya berpegang pada nama Tuhan. Kamu jangan malu ketika kamu dibilang Kristen, kamu enggak. Nah, nggak boleh kayak gitu. Itu namanya kamu nggak pegang sama nama Tuhan. Kalau kita orang Kristen, kita bangga. Kita tahu kita adalah orang Kristen, kita harus bangga dan berani, ya kan? Seperti siapa yang di zaman Antipas, kamu menjadi saksiku yang baik. Kamu tetap setia, tetap menjadi orang Kristen yang baik, ya. Terus apa lagi? Ayat 14 ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, tapi katanya Tuhan Yesus bilang ada beberapa hal yang kamu tidak baik. Apa sih yang tidak baik? Dia bilang beberapa orang ya. Berarti ada misalnya satu kelompok nih kan, satu kelompok orang. Ada sekitar misalnya 300 orang misalnya, ya misalnya 300 orang. Ada misalnya 50 yang ikutin ajaran yang nggak baik, yang sesat. Nah, maksudnya beberapa, nggak tahu berapa sih ya. Di sini nggak dikasih tahu, tapi ada beberapa. Bukan cuma satu, beberapa artinya lebih dari satu orang. Jadi beberapa orang menganut apa? Ajaran Bileam. Maksudnya apa? Bileam, kamu tahu gak Bileam? Bileam itu nabi Tuhan waktu zaman dulu. Ketika itu ada raja namanya di sini Balak. Nah, Raja Balak ini nggak suka sama orang Israel. Dia mau suruh Bileam untuk kutuk orang Israel. Tapi Bileam pikir-pikir mau nggak ya? Karena tahu gak kenapa? Dia ditawarin harta, uang lah, nggak tahu apa yang diminta, mau dikasih asal kamu kutuk orang Israel. Kata Balak raja Moab. Tapi Bileam pas mau kutuk orang Israel nggak bisa, dari mulutnya tidak bisa keluar. Karena siapa? Tuhan Allah bilang tidak boleh. Makanya mulutnya ini, karena mulut kita adalah alat Tuhan juga. Kalau Tuhan nggak kasih izin, dia nggak bisa kutuk juga. Akhirnya, tapi Bileam punya ide jahat. Nah, dia seorang nabi tapi punya ide jahat. Kenapa? Dia mau harta, dia mau kekayaan, dia mau harta. Jadi dia di antara mau nggak mau kan, dia ditawarkan kekayaan. Jadi akhirnya dia bilang apa? Gini aja Raja Balak, kamu gak bisa kutuk orang Israel, kamu gak bisa menang lawan Israel, kamu gak bisa kutuk dia. Ada ya cara lain. Tahu gak bagaimana supaya Tuhan sendiri yang hukum orang Israel, supaya dia dihukum? Gimana caranya? Yaitu kamu suruh perempuan-perempuan yang gak benar, suruh deketin orang-orang Israel, bujuk dia untuk selingkuh. Tahu selingkuh kan? Gak setia sama pasangan, ya? Atau dia sama cewek lain padahal belum nikah. Gak boleh lari sama cewek lain, tinggal sama-sama, gak boleh. Nah, perempuan-perempuan ini kata Bileam, kamu bisa manfaatin. Buat apa? Nanti kamu udah dia berbuat dosa, kamu suruh dia makan persembahan dan juga sembah berhala. Nah, kalau kamu makan persembahan, kamu menyembah berhala, kamu artinya selingkuh juga. Artinya apa selingkuh? Kamu udah sama Tuhan kita, Tuhan Allah, tapi kamu malah sama yang Allah lain kamu sembah-sembah. Boleh gak sembah patung? Tidak boleh sembah patung. Patung emang ada kayak bentuk matanya, bentuk hidungnya, bentuk mulutnya, telinga, lengkap, ya kan? Tapi kalau
pesertanya. Berhala itu bisa berbicara gak? Misalnya kamu sembah-sembah dia, tolong, tolong gitu kan. Saya lagi sakit, tolong. Dia bisa jawab, iya nanti saya tolong. Ada gak jawab gitu? Nggak ada. Dia nggak jawab seperti itu. Dia nggak jawab. Dia punya mulut, bentuknya mulut, tapi nggak bisa berbicara. Dia punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Makanya kamu juga jangan tertipu sama ajaran Bileam yang mau menyesatkan. Jadi kalau misalnya ada teman kamu yang bilang, nggak usah gereja, nggak usah gereja, nggak usah ke gereja, nggak usah dengar Tuhan, firman Tuhan. Nah itu salah satunya ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang tidak baik. Kamu nggak boleh ikut, ya. Dibilang, mencuri yuk, mencuri duit mama yuk. Nah itu boleh nggak? Tidak boleh. Jadi itu ajaran-ajaran sesat. Walaupun di sini dibilang nggak boleh sembah berhala. Nah, kamu juga dengar, kalau kamu masih sembah berhala, kamu masih makan makanan berhala, kamu artinya kamu jahat di mata Tuhan. Nggak boleh, ya. Dan apalagi? Dan juga demikian juga ada padamu orang yang berpegang pada ajaran Nikolaus. Siapa nih Nikolaus? Tahu nggak? Kamu kenal sama Nikolaus? Nggak kan? Nah, Nikolaus di sini orang yang semaunya. Artinya apa? Misalnya hari Minggu harusnya ke gereja, tapi semau saya lah. Saya nggak mau, saya mau tidur, saya mau main game, terserah saya. Nah itu namanya ajaran Nikolaus. Artinya apa? Ajaran yang terserah semau saya. Kalau saya suka tidur, saya tidur. Kalau saya suka malas-malasan, saya malas-malasan. Kalau saya suka menyontek, saya menyontek. Kalau saya nggak turut orang tua, saya nggak turut orang tua. Itu namanya ajaran Nikolaus. Jangan mau ikutin ajaran Nikolaus. Artinya apa? Ajaran yang maunya semua kita. Kalau kita ikutin kemauan kita doang, kita akan berdosa. Kita nggak tahu dari hati kita ada pikiran, ada jahat. Di pikiran kita juga ada jahat. Jadi jangan ikutin hati dan pikiran kita, tapi ikutin firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan ini, jangan itu, kamu harus ikuti, ya. Terus apa lagi? Sebab itu bertobatlah. Misalnya kalian suka ikutin kemauan kalian sendiri, kamu masih menyembah patung, kamu masih nakal-nakal, kamu bilang di sini bertobatlah. Apa? Bertobatlah. Artinya tidak melakukan lagi hal-hal yang jelek-jelek, yang nakal-nakal, nggak taat. Nah itu artinya bertobat, nggak boleh lakuin lagi. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Tuhan Yesus akan segera datang. Kalian kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan akan hakimi kamu. Bisa dimasukin ke neraka, ya kan? Karena bersama iblis. Tapi siapa bertelinga? Kamu punya telinga nggak? Nah, kalau punya telinga, hendaklah kamu mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, kepada orang-orang di Pergamus, dan juga kita yang sekarang. Harus kalau punya telinga, mana telinga kamu harus pegang. Nah, kalau kamu punya telinga, kamu harus dengar. Nggak boleh semau kamu sendiri. Kalau semau kita sendiri, kita bisa jatuh, kita bisa jadi nakal, kita jadi jahat, ya. Nggak boleh semau kita. Terus apalagi? Barang siapa menang, padanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi? Kamu tahu mana? Roti mana tuh yang waktu orang Israel, ya kan? Nah, orang Israel ada roti mana? Terus ada apa lagi? Dan aku akan mengaruniakan kepada batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Nah, di sini artinya apa? Dengan gampangnya artinya adalah kalau kamu sudah bertobat, kamu dengar firman Tuhan, kamu akan punya kunci kerajaan surga. Kamu bisa masuk ke surga. Tapi kalau kamu nggak bertobat, kamu tidak bisa masuk surga. Kamu mau masuk mana? Tuhan Yesus segera datang loh. Kamu mau masuk neraka atau masuk surga? Kalau mau masuk surga, kamu harus percaya firman Tuhan dan juga bertobat. Bukan cuma percaya, tapi kita harus bertobat akan dosa-dosa kita.
kita harus minta ampun sama Tuhan setiap hari karena kita masih nakal ya. Jadi sampai di sini cerita firman Tuhan tentang Pergamus. Dia emang baik. Ada orang baik yang tetap memegang firman Tuhan. Oh iya, nggak boleh misalnya disuruh nggak ke gereja. Iya, saya mau ke gereja. Orang kata firman Tuhan suruh ke gereja tiap hari Minggu, ya kan? Nah, itu ada beberapa yang seperti itu. Tapi ada yang malas-malasan, ikutin keinginan sendiri, ikutin yang penting saya bisa main, saya senang. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Kamu yang mana? Jangan yang malas ya. Kita harus dengerin firman Tuhan. Jadi cerita hari ini tentang siapa? Tuhan tulis surat ke siapa? Pergamus. Siapa? Jemaat di Pergamus. Oke? Jadi sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita ya, supaya kita ngerti firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada kerajaan surga, mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang indah ini. Tolong kami di saat kami nakal, di saat kami tidak turut, kami maunya keinginan kami sendiri. Tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu dan kami mau bertobat, percaya akan Tuhan Yesus dan ikut kebenaran firman Tuhan. Ajarkan kami ya Bapa untuk kami taat. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat. Hanya di dalam